kurikulum yang sama, yaitu kurikulum Merdeka, maka diperbolehkan untuk mengambil kredit atas. Itu ya. Jadi semester 3 yang mau ngambil semester 5, silahkan bisa ngambil kredit atas sepanjang mata kuliah itu bisa diambil. Jadi nanti ngambilnya adalah di masa kredit. Jika nanti ada pengisian KRS untuk kredit. Nah, kapan pengisian KRS untuk kredit itu? Pengisian KRS untuk kredit itu nanti setelah mahasiswa semester 1 itu sudah melakukan input KRS. Jadi nanti ada masanya sendiri untuk mengisi kredit atas itu ataupun kredit bawah. Itu untuk semester 3 ya, yang biasanya pada lebihnya berapa SKS? 2 SKS-an ya Mbak rata-rata ya? Iya Bu, untuk Kalau semester 3 itu lebih 2 SKS. lebih 2 SKS ya. Kalau untuk semester 5, nah ini yang jadi problem. Semester 5 itu kan menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan semester 7 itu menggunakan kurikulum 2019-2020. Yang itu tentu saja berbeda. Nanti kan ada konversi dan lain-lain kan kalau yang di kemarin yang 2019 itu. Nah, problemnya di sini adalah mahasiswa semester 5 itu ternyata SKS-nya itu lebih 3 SKS ya. Lebih 3 SKS. Betul, lebih 3 SKS. Oke. Nah, lebih 3 SKS ini tadi saya juga sudah konsultasikan dengan bagian akademik karena memang beda kurikulum yang beda. Jadi ketika teman-teman ngambil semester 7 itu tidak akan bisa. Karena memang beda kurikulumnya gitu ya. Jadi pun nanti teman-teman tidak akan bisa untuk ngambil kredit atas. Jadi apa kemudian solusinya? Solusinya adalah teman-teman bisa menggunakan sisa SKS itu untuk ngambil kredit bawah. Karena kan tadi mata kuliahnya sama. Jika ada memang mata kuliah yang dirasa perlu untuk mengulang gitu. Ataupun belum memuaskan nilainya. Itu dipersilahkan untuk mengambil sisa SKS-nya itu untuk mengulang mata kuliah tadi. Tapi jika memang tidak ada yang perlu diulang, maka biarkan saja tetap sisa segitu. Karena memang ini adalah kelemahan. Jadi angkatan yang terakhir, yang sekarang semester 7 itu adalah angkatan terakhir yang menggunakan kurikulum 2019-2020. Sehingga memang ini yang nantinya akan jadi problem juga teman-teman, terutama teman-teman yang sekarang semester 7, saya mohon dengan dengan sangat tolong ikuti perkuliahan dengan betul gitu ya. Tolong ikuti perkuliahan dengan betul, hadirlah 14 kali pertemuan, ikutilah perkuliahan dengan baik, kerjakan tugasnya dan segala macam. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman sampai naudzubilahnya nilainya itu tidak lulus gitu ya, atau nanti harus mengulang, itu yang nanti akan bingung. Kenapa? Karena mata kuliah yang tersedia di semester 7 sekarang, yang besok tersedia, bisa saja nanti di kurikulum berikutnya, di kurikulum Merdeka itu tidak tersedia di semester depannya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti teman-teman akan bingung sendiri akhirnya. Jadi saya mohon, yang sekarang semester 7, hati-hati dan ikuti perkuliahan dengan baik. Apalagi yang di sini mungkin ada yang semester atas yang sudah mengikuti semester antara sekarang. Kan ada semester antara nih sekarang. Awas jangan sampai saya ini tekankan, saya titip ke anak-anak Kosma yang mungkin hadir di sini. Jangan sampai teman-teman tidak mengikuti kuliah semester antara. Semester antara ini penting banget. Kenapa? Terutama yang tadi mengikuti, karena memang bisa saja semester depan itu sudah tidak ada lagi. Malah kemungkinan memang sudah tidak ada lagi semester antara yang bisa mengakomodir teman-teman yang memang mata kuliahnya tidak tersedia. Kalau sudah seperti ini nanti kalian kelimpungan sendiri. Jadi saya mohon sepanjang fakultas menyediakan fasilitas, baik itu semester antara, semester pendek atau apapun itu, ikuti dengan baik. Jadi jangan kalian tiba-tiba menghilang, karena ada nih, saya ngajar semester antara ekonomi internasional, ekonomi moneter. Ada mahasiswa yang nggak datang, ada saja tetap. Bahkan ini udah mau sampai pertemuan ke 8, ya, habis UTS belum datang. Sehingga mau nggak mau kalau seperti itu ya terpaksa nggak ada nilainya kan kalau sampai akhir tidak muncul begitu. Jadi hati-hati betul kaitannya dengan ini, terutama yang semester 7. Begitu. Begitu Mbak Hanifah.
Oke, Bu. Jadi sudah terjawab ya teman-teman buat yang semester 3 dan semester 5. Ternyata buat semester 3 itu bisa mengambil kredit atas dan bawah. Tapi buat semester 5 sendiri itu hanya bisa mengambil kredit bawah gitu. Betul. Untuk selanjutnya itu ada pertanyaan dari semester 7 Ibu terkait pengambilan KRS. Ternyata ada 3 matkul pilihan. Nah, mereka itu menanyakan bagaimana sih Bu cara pengambilan 3 matkul pilihan itu? Dan bagaimana tips dalam pengambilan mata kuliah pilihan? Itu bagaimana Bu? Oke, jadi untuk semester 7 itu betul, apalagi yang semester 7 yang saat ini menggunakan kurikulum 2019-2020, dia teman-teman diberikan pilihan untuk memilih di antara 3 konsentrasi yang ada. Jadi bahasanya itu apa gitu ya, pokoknya kalau saya permudah itu ya, konsentrasinya itu ada 3, ada keuangan gitu ya. Kalau di bahasa kurikulumnya manajerial bisnis perbankan apa ya, tapi yang intinya adalah keuangan, kemudian pemasaran dan perakadan. Jadi pertama mengenai keuangan. Keuangan itu nanti saya sambil melihat mata kuliahnya biar nanti lebih enak. Nah, untuk yang mata kuliah keuangan, gitu ya, saya bahas keuangan dulu. Teman-teman nanti akan mempelajari mengenai ada appraisal di situ. Mata kuliah appraisal, mata kuliah manajemen keuangan bank syariah, kemudian riset keuangan bank syariah, dan manajemen pendanaan dan pembiayaan bank syariah. Dan praktikum unit bisnis. Itu. Jadi untuk mata kuliah yang teman-teman tertarik untuk mengambil konsentrasi keuangan atau bahasa kurikulumnya adalah manajerial bank syariah, teman-teman bisa mengambil konsentrasi tersebut. Jika teman-teman memang tertariknya adalah mengenai nanti hal-hal yang berbau dengan keuangan dan sebagainya, angka-angka, yang suka angka-angka gitu ya, itu bisa mengambil konsentrasi itu. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan konsentrasi pemasaran, entrepreneur dan pemasaran bank syariah. Itu ada beberapa mata kuliah yang nanti teman-teman akan ambil. Ada manajemen pemasaran bank syariah, kemudian ada manajemen bisnis strategi, riset entrepreneurship dan pemasaran bank syariah, dan yang terakhir adalah perilaku konsumen. Jadi di sini belajar mengenai lebih ke marketing, marketer itu seperti apa gitu ya. Kemudian tidak kalah penting juga di semester 7 itu juga mempelajari mengenai bagaimana melakukan riset di konsentrasi yang kalian pilih gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai perakatan, atau di sini itu bahasa kurikulumnya adalah konsentrasinya adalah analysis of contract syariah banking gitu ya. Apa yang akan teman-teman pelajari di sini? Ada praktikum penyusunan akad, teori akad bank syariah, hybrid kontrak, ada Qawaid Mashrofiyah, apa ini ya bacanya ya? Itulah ya, Qawaid al-Mashrofiyah, kemudian ada riset kontrak bank syariah. Nah, di mata kuliah perakatan ini teman-teman juga akan membahas detail mengenai bagaimana kemudian sebuah perbankan itu menyusun sebuah akad. Apa implikasi dari akad yang disusun di perbankan. Nah, teman-teman mungkin dari konsentrasi yang disediakan itu teman-teman sudah bisa memilih, oh, dari konsentrasi itu yang menarik buat saya adalah bla 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 bla. Misal, oh saya lebih tertarik dunia keuangan deh gitu. Saya lebih baca, saya tuh orangnya introvert gitu ya, lebih suka membaca laporan keuangan dan sebagainya. Ya ambillah konsentrasi keuangan. Oh, saya suka ini nih bidang pemasaran nih. Saya orangnya ekstrovert, saya suka menjelajah gitu ya dan sebagainya. Ya udah, ambillah pemasaran. Nah, kalau yang sukanya berbau-bau Islami gitu ya, mempelajari secara mendalam mengenai kontrak suatu akad gitu ya, atau mempelajari secara mendalam sebuah akad itu diperoleh dengan cara yang seperti apa. Nah, teman-teman bisa mengambil konsentrasi perakatan. Jadi, ada beberapa alternatif yang teman-teman bisa ambil. Mungkin itu pertama dilihat dari kesukaan teman-teman, background sukanya apa. Yang kedua adalah bisa juga teman-teman yang sudah sekarang memiliki judul penelitian gitu atau sudah mendapatkan bimbingan skripsi gitu ya. Teman-teman sesuaikan dengan skripsinya teman-teman. Itu juga bisa gitu ya. Oh, sekarang saya lagi mempelajari mengenai ini nih, pakai apa ya misal ya. Saya lagi nilai
kesehatan bank gitu. Oh, berarti saya bisa ngambilnya yang keuangan bank tadi kan. Oh, saya lagi neliti mengenai marketingnya bank syariah gitu ya, atau marketingnya asuransi syariah atau sebagainya. Oh, berarti saya ambil pemasaran aja deh biar lebih ngeling ke konsentrasi yang saya ambil. Atau yang sukanya mengobrak-abrik melihat suatu akad gitu ya, kemudian menelisik ya, atau yang skripsinya dengan tema seperti itu ya, ambillah teori perakatan. Itu tips dan trik untuk memilih konsentrasi. Kemudian tadi kalau pertanyaannya bagaimana prosedurnya. Jadi teman-teman, info dari akademik yang dibuka itu kan jadi semester 7 itu ada berapa kelas ya teman-teman ya? 4 kelas bukan sih? Yang angkatan 2019? Bu, ada 4. Iya, Bu. 4 ya, betul ya. Nah, ada 4 kelas. Kemarin akademik menyampaikan bahwa 4 kelas itu yang biasanya peminatnya paling banyak itu adalah kalau melihat dari kemarin-kemarin itu paling banyak adalah di konsentrasi pemasaran. Nah, ini juga kecenderungan yang menarik juga untuk dilihat. Jadi pemasaran itu banyak yang mengambil gitu ya. Entah saya juga nggak tahu pertimbangannya apa gitu ya. Tapi karena banyak yang ngambil, jadi akademik memutuskan untuk membuka 2 kelas untuk konsentrasi pemasaran. Kemudian konsentrasi keuangan 1 kelas dan konsentrasi perakatan adalah 1 kelas. Nah, teman-teman dipersilahkan untuk memilih. Jadi misal ini, 7 PSA, 7 PSB itu disediakan untuk konsentrasi pemasaran. 7 PSC itu untuk konsentrasi perakatan. PSD itu untuk konsentrasi keuangan misal. Nah, tapi anak-anak dari 7 PSA dia pengennya ngambil keuangan, boleh nggak? Boleh. Berarti dia akan nginputnya itu di kelas-kelas yang tadi 7 PSD gitu. Jadi nanti cepet-cepetan untuk ngambil konsentrasi. Nah, biasanya terakhir-terakhir yang inputnya terakhir-terakhir ya dapatnya konsentrasi yang paling tidak diminati biasanya gitu. Jadi teman-teman saya sarankan kalau malam ini berpikirlah untuk berarti saya mau ngambil apa nih gitu biar besok udah langsung cus untuk memilih konsentrasi mana yang dipilih. Begitu Mbak Hanifah, ada yang belum terjawab nggak ya? Mungkin menyambung dari yang tadi ya Bu, yang matkul pilihan. Nah, itu apakah berpengaruh terhadap pengajuan judul Nah, itu tadi kan Ibu menyampaikan bahwa mahasiswa semester 7 harus menyesuaikan judul skripsi yang telah diajukan, kayak gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Apakah nanti berpengaruh ke depannya gitu? Jadi tadi untuk yang saya sarankan itu misal adalah dia sudah memiliki pembimbing skripsi. Jadi kan teman-teman kan banyak nih yang sekarang semester 7 tapi sudah mulai mengajukan dari semester 6 kemarin diterima gitu kan. Dan dia sudah mendapatkan pembimbing skripsi. Nah, kalau yang sudah seperti itu, misal dia lagi mengerjakan tema keuangan, ya mending diteruskan aja biar sesuai dengan apa yang dipelajari dia di skripsi dengan apa yang dia dapatkan di mata kuliah. Tapi untuk teman-teman yang misal nih ada yang belum mendapatkan pembimbing skripsi, katakanlah Mas Sofyan misal, Mas Sofyan itu belum mendapat pembimbing skripsi gitu ya, tapi Mas Sofyan pengen nih ngambilnya tema pemasaran misal, dia udah masuk dulu pemasaran, dilalah gitu ya, dia nanti ngajuinnya skripsinya adalah tema keuangan, nggak masalah juga. Jadi tidak akan berpengaruh. Jadi bukan sebuah keharusan ketika teman-teman ngambil konsentrasi tertentu, nanti pengajuan judul skripsinya itu juga harus dengan konsentrasi yang sama. Tidak. Gitu Mbak Siti Hanifah. Jadi itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Meskipun akan lebih baik kalau ya nyambung gitu ya. Jadi apa yang dipelajari ya itu yang nanti didalami. Tapi kan kenyataan di lapangan tidak semuanya seperti itu. Ada yang mengajukannya temanya keuangan, tapi nanti ketika masuk ke pembimbing skripsi itu diobrak-abrik lagi ke tema yang lain yang dikira menarik mungkin juga. Gitu. Baik Ibu, terima kasih ya buat jawabannya. Semoga mahasiswa semester 7 sudah terjawab terkait mata kuliah pilihan. Nah, untuk selanjutnya itu ada pertanyaan terkait itu Bu, kampus Merdeka. Nah, kita kan banyak dari mahasiswa perbankan syariah, tentunya UIN yang ingin mendaftarkan kampus Merdeka, terutama pada program mengajar maupun magang bersertifikat. Itu bagaimana Bu?
Oke, Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka itu memang apa namanya, diinisiasi itu tidak boleh bukan tidak boleh, tidak bisa diinisiasi itu hanya di tingkat prodi atau fakultas. Jadi yang namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tuh harus ada formulasinya itu terlebih dahulu di tingkat universitas. Universitas itu siapa yang mengerjakannya? Itu LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Nah, lembaga penjamin mutu nantinya yang menentukan, oh, nilai magang ini akan bisa dikonversikan dengan berapa SKS dan sebagainya, gitu ya. Nah, sayangnya sampai saat ini dari LPM itu belum memfikskan konversi berapanya yang bisa. Jadi SKS berapa yang nanti konversinya, sistem konversinya tuh yang belum ditetapkan. Makanya dari kemarin banyak semester 7 yang maju ke saya yang Bu, kita PPL nih, tapi kemudian ditawari untuk magang 6 bulan gitu. Semua mata kuliah sudah selesai, Bu. Tapi saya pengen magang, mengikuti program magang ini selama 6 bulan diperbolehkan atau tidak. Maka saya jawab boleh, Mbak. Ikut saja kalau memang Mbak yakin untuk mengikuti program itu. Hanya saja memang dari kampus belum menyediakan sistem konversi. Jadi belum bisa diakui untuk berapa SKS gitu. Itu. Jadi boleh saja mengikuti tapi memang belum bisa diakui kecuali nanti rumusan dari LPM itu sudah bisa menentukan berapa nilai konversinya. Misal teman-teman magang di BSI selama 6 bulan misal. Nah, 6 bulan itu bisa diakomodir atau bisa apa namanya? Dikonversi dengan 20 SKS. Maka secara otomatis satu semester itu sudah terakomodir dengan magang gitu, dan itu yang belum ada formulasinya di tempat kita. Jadi memang diakui atau tidak, Kementerian Agama memang lumayan terlambat untuk mengakomodir apa namanya program MBKM ini. Padahal di kampus PTU umum itu sudah mengakomodir itu, unsur sudah banyak gitu ya program MBKM seperti itu. Nah, memang kami dari dari jajaran jurusan dan prodi tadi pagi juga baru saja bertemu dengan BSI kepala BSI wilayah Jawa Tengah gitu ya, dan kita lagi menginisiasi untuk melakukan kerjasama gitu ya. Nah, harapannya mereka juga menyambut baik nanti untuk program MBKM ini. Tapi memang yaitu butuh dukungan dari pihak universitas juga, dari pihak rektorat juga gitu. Jadi semoga nanti ya doanya aja gitu ya, berjalannya waktu nanti bisa ada sistem konversi yang jelas gitu ya, disahkan dengan jelas dan nanti bisa diikuti oleh teman-teman semua. Tapi memang untuk saat ini jika teman-teman memang sudah selesai melaksanakan program itu, program berkuliahan, tidak ada kuliah kemudian ada tawaran untuk mengikuti magang, ikuti saja nggak apa-apa, tidak ada salahnya gitu ya. Tapi memang tidak bisa kami konversi dengan SKS gitu. Untuk saat ini ya, semoga dalam waktu dekat sudah bisa. Baik Ibu, menyambung yang tadi ya Bu, kan kemarin saya mencoba untuk mendaftarkan akun Kampus Merdeka. Nah ternyata pada saat memasukkan nama kampus itu tidak ada nama kampus kita Bu. Jadi mungkin dari kampus sendiri itu belum kerjasama sama Kemendikbud ya Ibu. Jadinya belum bisa. Beda, jadi memang beda. Kampus. Jadi memang beda. Jadi Kampus Merdeka itu kan inisiasinya dari Kemenristek Dikti, Kemendikbud gitu ya. Nah, kita itu di bawah naungannya kan beda nih, Kementerian Agama. Dan memang kayaknya hampir semua PTKIN itu belum bisa untuk mengakses ke sana. Nah, itu yang tadi saya bilang Mbak Hanifah. Jadi itu adalah memang keterlambatan Kementerian Agama untuk mengakomodir si program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini itu diakui atau tidak. Termasuk ini juga hal aneh juga. Jadi Bank Syariah Indonesia itu perguruan tinggi umum itu gercep banget, gerak cepat banget untuk melakukan inisiasi program bersama Bank Syariah Indonesia. Jadi teman-teman mungkin kemarin ada yang mengirimkan ke saya, Bu ini ada program, saya mau daftar BSI 6 bulan gitu ya. Tapi nggak bisa. Karena apa? Karena memang itu harus di bawah MOU. Nah, MOU itu yang punya itu adalah tingkatannya adalah
pemerintah pusat. Jadi saat itu Kemendikbud itu langsung melakukan kerjasama dengan BSI yang hanya mengakomodir mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi umum. Padahal namanya adalah Bank Syariah Indonesia. Itu juga yang tadi saya tanyakan juga ke pihak BSI. Jadi memang sepertinya rektor akan mengadakan pertemuan tidak lama lagi di Bandung sepertinya. Nah, semoga salah satu bahasannya adalah ini, MBKM ini, karena yaitu masa Kementerian Agama yang notabene mencetak generasi-generasi yang syariah gitu ya, salah satunya adalah mahasiswa perbankan syariah. Kok kerjasamanya malah BSI itu dengan perguruan tinggi umum, kan tidak nyambung gitu kan. Seperti itu Mbak Hanifah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terus selanjutnya Bu, ada lagi keluh kesah tentang fasilitas kampus nih Bu, terutama pada proyektor, terus dari kamar mandi, proyektor ya, kayak gitu. Terus kayak kurang ada sabunnya kayak gitu. Solusinya gimana Bu? Kurang ada apa yang terakhir Mbak tadi? AC yang ya? Sabun cuci tangan. Ya, oh, sabun cuci tangan. Oh, AC juga. Ya, itu. Ya, betul. Jadi keluh kesahnya itu ya. Jadi saya paham betul teman-teman, keluh kesahnya mungkin kalau yang udah pernah diajar saya itu juga saya sering banget mengeluh dengan proyektor LCD itu yang tidak nyala-nyala, tidak nyambung, kabel LCD-nya itu error terus gitu ya, nggak bisa nyambung. Itu juga saya selalu ngomel gitu ya, dan saya juga selalu sampaikan itu ke bagian akademik gitu. Kemarin kita juga tawarkan solusi, Pak kenapa nggak sih gitu, ada satu pegawai yang disuruh keliling setiap pagi nyalain AC, nanti kalau jam istirahat matiin AC, nanti dinyalain lagi kalau sudah atau waktu selesai gitu ya, waktu perkuliahan selesai dimatiin lagi. Karena memang alasan dari akademik katanya remote AC itu hilang-hilang terus gitu. Kalau ditaruh di ruangan kelas itu hilang-hilang terus gitu. Ya coba deh Pak di ini aja, coba ada pegawai satu yang memang diminta keliling untuk itu mengakomodir itu. Nah, kemudian kalau ditanya mengenai kabel LCD itu juga jawaban dari akademik sama, kita tuh sering banget gantiin kabel LCD gitu, tapi mungkin karena penggunanya terlalu banyak, ada yang sabar, ada yang tidak, gitu, ada yang nyolokinnya dengan sekuat tenaga, ada yang halus dan segala macam, jadi cepat rusak juga gitu. Tapi kemarin rapat pimpinan kemarin sudah memutuskan nanti sebelum perkuliahan dimulai itu akan dicek seluruhnya oleh bagian akademik kaitannya dengan LCD gitu, kemudian dengan penghapus dan sebagainya. Dan teman-teman juga saya minta untuk menjaga bersama gitu. Karena biasanya apa? Penghapus itu pindah-pindah kok. Satu kelas itu bisa ada yang isinya 3 penghapus, 4 penghapus, kelas sebelahnya kosong gitu. Nah, itu yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ngambil dikembalikan lagi. Jadi kita jaga bersama gitu, ya. Saya juga kesel kok kalau fasilitasnya nggak karu-karuan gitu. Baik Ibu, semoga kedepannya lebih baik lagi Ibu. Nantinya amin, amin, ya rabbal alamin. Lagi dari Bank Perbankan sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada terkait tentang itu Bu, dosen. Nah, ada dosen yang kurang koordinasi dengan PJ, dan ada juga dosen yang kurang respon ketika mahasiswa PES itu sedang presentasi. Dan ada juga dosen yang ketika menjelaskan itu kurang kayak kurang dipahami, kurang bisa dipahami kayak gitu Bu. Itu solusinya bagaimana gitu? Oke. Ini problem yang tidak akan ada hentinya. Tapi gini, kalau saya bilang gini, misal teman-teman ngerasa, jadi kan teman-teman bisa nih, misal kayak saya, misal saya dianggap nggak jelas gitu ketika mengajar, maka teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Teman-teman juga sebagai mahasiswa introspeksi juga. Ini dosennya yang memang tidak jelas atau mahasiswanya juga tidak jelas. Gitu ya. Satu itu dulu. Jadi saling introspeksi dulu. Ada yang memang dari dosennya. Bermasalahnya tuh dari dosennya. Kalau memang dirasa semuanya mengatakan, oh enggak kok, ini menurut saya dosen ini bisa ngejelasin. Menurut yang satunya, oh ini menurut saya enggak lah, nggak bisa. Nah, kalau seperti itu kan berarti tidak disalah di dosennya. Karena ada yang mengerti, ada yang tidak. Gitu kan. Tapi misal, ini kok dosen nggak pernah masuk ya, ngejelasinnya juga nggak jelas, oh semuanya setuju, mengatakan seperti itu.
artinya yang salah adalah dosennya. Kalau salah seperti itu, teman-teman bisa menghubungi saya. Karena ada kejadian juga kemarin, ada dosen yang tidak mengajar tapi tiba-tiba melaksanakan UTS dan UAS. Laporkan ke saya laporkan ke pimpinan dan dipanggil oleh pimpinan. Tapi tolong komunikasinya adalah ke saya, jangan ke yang lain dulu, ya. Dan kalau bisa temui langsung saya, jangan hanya lewat WA. Bu ada di kampus atau tidak? Tapi langsung saja ke kampus. Saya sering banget di kampus kok gitu. Tunggu aja, pasti ada lah gitu. Kecuali udah ditunggu seminggu nggak ada gitu, atau 3 hari nggak kelihatan juga Bu Hastin. Misal ditanya juga ke akademi, Bu Hastin kok nggak kelihatan ya Bu beberapa hari ini gitu ya. Oh iya sakit. Nah kalau segitu boleh WA saya gitu ya. Atau oh ada kepentingan ya boleh WA saya. Tapi insya Allah saya sebisa mungkin sering di kampus kok. Jadi kalau kecuali ada dinas luar atau apa ya saya nggak di kampus gitu ya. Jadi hubungi saya. Kemudian teman-teman saya juga pengen menyampaikan juga ke teman-teman kelas PSC, PSC kok jadi PSC, kelas perbankan syariah gitu ya. Saya mohon banget, ini ada dari semester 1 sampai semester 7 ya harusnya ya. Sorry, semester 3 sampai semester 7 ya. Insya Allah ada. Mungkin ada perwakilannya masing-masing. Saya mohon teman-teman, jagalah attitude teman-teman ke dosen. Karena saya banyak banget laporan mahasiswa kita, termasuk bukan laporan sih, saya juga mengalami gitu. Bayangkan teman-teman, jam 10 malam saya di WA, isinya apa? Isinya adalah Assalamualaikum. Oke, bagus ya ada salamnya. Assalamualaikum. Tapi itu jam 10 malam ya. Assalamualaikum, Bu. Kalau apa ya waktu itu ya? Oh, Bu, kalau semester antara itu bisa diambil oleh siapa saja atau tidak? Jam 10 malam itu ya. Saya bingung. Oke, saya buka aja saat itu tapi saya tidak balas. Saya balas besoknya. Bukan saya, Bu, aku mau tanya kalau semester antara bisa diambil oleh siapa saja tidak ya gitu kan. Saya balas dong paginya. Saya cuma balas apa? Waalaikumsalam titik aku gitu ya, tanda tanya gitu kan. Itu sebenarnya saya udah mengisyaratkan untuk ini tuh kalimat tidak sopan, kamu menerangkan diri sendiri saja aku gitu kan. Jawabannya apa? Iya Bu, aku bingung. Oke, ini berarti ada sesuatu yang salah nih. Ini saya udah sindir secara halus aja tetap tidak maksud gitu ya. Jadi teman-teman, itu saya yang notabene adalah orang tua kalian. Bayangkan itu adalah orang yang memang katakanlah lebih tua gitu ya, lebih senior, pasti akan jadi masalah juga gitu. Jadi saya mohon nanti teman-teman pelajari betul bagaimana etiket dan etika menghubungi dosen gitu ya, menanyakan dan juga gini, ketika teman-teman menanyakan keberadaan dosen, artinya teman-teman sudah standby di kampus. Banyak kejadian, Hastin saya heran banget sama anak PS. Kenapa Bu, Pak? Gitu kan. Saya ditanyai, Bu, ini saya mau bimbingan skripsi, Ibu di kampus. Ya Mbak, silakan, saya sudah standby di kampus. Nggih, Bu, tunggu ya, saya akan ke situ sore. Bayangkan yang disuruh nunggu itu dosennya dan ternyata sore. Sore masih mending, ada juga, oh Bu, besok aja. Ternyata saya hari ini ada acara. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang menanyakan keberadaan dosen, artinya teman-teman sudah siap untuk menemui. Gitu ya. Jadi jangan sampai membuat dosen juga mangkel juga gitu ya. Karena tipikal dosen tuh beda-beda. Ada yang easy going gitu, ada yang enak gitu kan, ada yang memang lumayan saklek, ada yang memang kalau janjian jam 10 ya jam 10. Jangan lebih gitu kan. Ada juga yang ya udahlah nggak apa-apa di sini masih telat 15 menit saya terima. Oh enggak, udah jam 10 nggak bisa kalau udah lebih dari itu. Jadi teman-teman nanti ini adalah seninya mengerjakan skripsi juga, salah satunya adalah itu. Teman-teman akan tahu bagaimana seninya mengerjakan skripsi itu tidak hanya pertarungan antara otak, tapi juga mental teman-teman harus diuji betul. Makanya nyambung skripsi juga nih, teman-teman saya minta kemarin ada laporan juga, ini lucu juga. Ada laporan juga ke saya, Bu Hastin, banyak mahasiswa PS yang katanya ini dulu apa mental breakdown dulu ketika mau ngajuin judul skripsi. Loh kenapa gitu ya?
Kenapa alasannya teman-teman? Karena banyak yang ditolak gitu. Ini mungkin juga teman-teman ada banyak yang ngerasa gitu juga gitu ya. Jadi gini, judul itu memang, saya perketat betul untuk, sejak saya menjabat itu memang lumayan saya perketat, dalam artian saya menyeleksi betul judul-judul yang sekiranya sudah terlalu banyak, sudah tidak up to date, sudah tidak perlu untuk diteliti, maka otomatis saya akan langsung katakan tolak. Jadi saya minta teman-teman sambil membaca yang banyak, tema-tema apa yang kira-kira menarik. Nah, Bu, saya tuh mau konsultasi judul skripsi ke siapa sih gitu kan? Itu banyak juga pertanyaan seperti itu. Tidak harus ke saya, teman-teman. Konsultasi judul skripsi itu alurnya pertama adalah ini untuk semester 7 ya, yang belum mendapatkan bimbingan. Dan informasi juga buat semester 5 dan 3. Teman-teman menghubungi ke dosen pembimbing akademiknya terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi mengenai judul. Apakah teman-teman harus membawa otak kosong ketika konsultasi? Artinya belum punya apa-apa? Tentu saja tidak. Teman-teman harus sudah melakukan kajian terlebih dahulu. Kajian seperti apa, Bu, yang harus saya lakukan? Teman-teman tahu, oh, saya memiliki minat di sini. Saya memiliki masalah setelah saya baca, masalah penelitiannya adalah seperti ini. Saya sudah melakukan membaca berbagai jurnal gitu ya, dan saya akhirnya memilih judul ini. Jadi teman-teman sudah punya apa yang akan dibahas dengan dosen pembimbing akademik gitu ya. Jadi nanti dosen pembimbing akademik akan mudah untuk mengarahkan gitu. Jangan kosongan. Bu Hasin sering nggak ngalamin yang datang kosongan? Banyak mahasiswa semester 13, dia 11 gitu ya, yang udah mau menghadapi kiamat dalam perkuliahan gitu ya. Itu sering nih, Bu, saya udah buntu. Ya udah kalau yang memang udah membutuhkan uluran tangan ya memang harus diuluri tangan gitu kan. Tapi jangan sampai kalian seperti itu gitu ya. Jadi udah jangan takut untuk mengajukan karena apa? Karena ditolak itu biasa gitu ya, bukan sesuatu yang 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 luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi ketika ditolak ya nggak apa-apa gitu. Anggaplah itu sebagai salah satu step teman-teman dalam belajar gitu ya. Tapi saran saya dalam memilih judul itu, lihatlah kalau teman-teman kalian sudah banyak yang mengajukan judul seperti itu, mendingan kalian mundur saja. Itu satu. Yang kedua, ketika masalah yang diteliti oleh teman-teman itu tidak relevan untuk diteliti, jangan diteliti. Tidak relevan itu artinya apa? Terlalu sulit untuk diteliti gitu ya, atau memang tidak terjangkau untuk diteliti, ya jangan. Jadi pertimbangkan antara biaya dan manfaatnya. Gitu Mbak Hanifah. Oke, Bu, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman terkait dosen. Kita juga harus memperhatikan attitude kita ketika kita akan melakukan komplain kepada dosen yang kita tuju. Nah, mungkin selanjutnya ini mungkin ada pertanyaan nih, Bu. Kalau ada yang mau nanya terkait yang masih mereka bingungkan, silakan kepada teman-teman. Gimana, Bu? Silakan. Nah, mungkin dari teman-teman yang bertanya, silakan teman-teman gunakan waktu ini semaksimal mungkin karena ini juga buat kepentingan kita sendiri. Betul. Jadi banyak kecenderungan sekarang tuh dibandingkan teman-teman itu dibandingkan gitu dan saya mendapatkan pembandingan itu gitu. Mahasiswa mungkin dari ini, jadi ini cerita real ya. Mungkin mahasiswa mahasiswa itu secara akademik tidak lebih bagus dari kalian atau sama lah dengan kalian. Tapi katanya secara attitude mereka jauh lebih lebih sopan dan lain-lain. Nah, ayo teman-teman jadikan ini sebuah pecut. Oh, berarti harus lebih baik nih mahasiswa PS gitu ya. Teman-teman sambil ya pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk performanya maksimal. Plus juga prestasinya saya mohon ikuti banyak kegiatan perlombaan gitu ya. Biar nanti akreditasi kita juga akan semakin baik teman-teman. Kalau teman-teman punya prestasi tolong laporkan ke Mas Dimas gitu ya. Mas Dimas nanti saya tugasi memang Mas Dimas untuk mengerjakan bahan akreditasi yaitu untuk prestasi mahasiswa. Jadi saya minta nanti
teman-teman menghubungi Mas Dimas untuk yang memiliki prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik yang diperoleh dari tahun 2019 sampai 2022 ini, gitu ya. Tolong disampaikan betul ke Mas Dimas gitu. Jadi ada sertifikat dan lain-lain nanti disampaikan Mas Dimas. Untuk apa? Untuk membantu kami melakukan akreditasi. Karena akreditasi itu hasilnya pun akan dipakai oleh teman-teman gitu, muncul di ijazah dan sebagainya kan. Gitu, Mbak. Monggo kalau ada yang mau bertanya boleh. Izin masuk nih Bu, ini ada yang nitip ada yang chat ke saya, itu Boleh. ada Mbak Tri Handayani. Izin bertanya Bu, untuk mahasiswa yang cuti, bagaimana nih Bu terkait kurikulum yang berbeda ketika nanti akan mengkredit kalau mata kuliahnya sudah tidak ada, itu bagaimana gitu? Mungkin bisa ditanggapi. Nah, itu juga problemnya mahasiswa cuti yang nanti akan membingungkan kita juga di jajaran akademik itu. Memang betul seperti itu. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau yang tidak apa ya, istilahnya itu tidak terlalu terpaksa banget cuti, mending jangan cuti gitu. Kalau mungkin semester 5, 3 itu cuti masih aman karena ininya masih sama. Tapi memang untuk semester 7 sebisa mungkin itu jangan cuti karena itu akan memusingkan nantinya. Memusingkan tidak hanya kami di akademik tapi juga teman-teman karena ya itu mungkin kalau yang cuti kemarin itu yang pas semester 5 kemarin cuti gitu ya. Mahasiswa semester 7 yang kemarin semester 5, semester 6 yang kemarin itu masih terakomodir di semester antara karena masih ada semester antara. Tapi ini kan kalau yang cuti sekarang di semester 7 belum tentu nanti ada semester antara gitu. Jadi memang sebisa mungkin jangan cuti kalau untuk di semester 7 gitu karena memang ini karena perbedaan kurikulum ini nantinya susah. Biasanya kalau dulu mungkin akan diselesaikan dengan konversi gitu ya atau semester antara. Tapi itu pun memusingkan gitu. Jadi sebisa mungkin saran saya jangan cutilah kalau tidak terpaksa banget gitu ya. Seperti itu Mbak Hanifah. Iya Bu, terima kasih. Semoga Mbak Tri Handayani terjawab ya Mbak. Mungkin dari teman-teman dari semester 7 atau semester 3, mungkin yang ditanyakan lagi, boleh langsung bertemu sama kelas ini. Ya, boleh. Ayo silakan. Ibu izin bertanya. Silakan Mas Sofyan. Kenapa? Kok temennya ketawa? Ini satu rombongan ini pasti nih. Saya Dedi Indrawan, Bu. Saya mahasiswa Perbankan Syariah. Oh, Dedi. Oh, kok tulisannya Sofyan sih? Lagi kumpul ya kalian ya? Oke, gimana Mas Dedi? Izin bertanya terkait kuliah konsentrasi nantinya. Ini kan saya mau ngambil konsentrasi ke keuangan, Bu. Tapi di kelas saya itu kebagiannya pemasaran. Berarti otomatis saya ambilnya KRS kredit atau gimana nih, Bu? Enggak, nanti Mas Sofyan itu bisa ngambil Mas Sofyan, sorry, kok Mas Sofyan lagi? Mas Dedi itu bisa ngambil di kelas yang memang menyediakan mata kuliah pemasaran. Jadi kan itu kelas Mas Dedi itu kelas apa? 7 PS apa? Saya? PSB, Bu. PSB itu kan pemasaran ya? Iya. Nah, Mas Dedi ngambilnya itu berarti di mata kuliah di kelas yang dia ngambilnya yang tersedia untuk kelas konsentrasi keuangan gitu. Jadi itu tidak mutlak yang sudah ditempatkan itu berarti dia harus di situ, itu tidak. Tapi itu untuk memudahkan saja plotting kita sebenarnya di akademik. Berarti kalau masuk Siska itu ngambilnya di mana, Bu? KRS mana? Nah itu ya. Tadi saya belum menanyakan itu sih memang ke akademik, tapi masuk akun Bu, terus saya ambil ke KRS paketnya, tapi KRS itu tulisannya pemasaran semua gitu, Bu. Karena itu hari ini. Iya, hari ini tadi barusan saya lihat. Kalian mulai mengisi KRS kapan? Bukannya besok? Besok, Bu, tanggal 3. Besok, Bu. Nah, coba dilihat besok dulu ya. Setahu saya tadi akademik itu menjelaskannya seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa ngambil di apa namanya
tidak harus di kelas itu, tapi sesuai dengan keinginan teman-teman. Misal ngambil konsentrasi keuangan ya berarti ngambilnya misal yang menyediakan itu kelas 7 PSC berarti ngambil di 7 PSC gitu. Tapi kan ini belum waktunya input KRS dan di saya pun saya kan ngajar appraisal nih. Itu tuh belum muncul di Siska saya juga mata kuliah appraisal itu belum muncul gitu karena memang belum jadwalnya input KRS gitu. Jadi coba dulu dilihat besok ya Mas Dedi bisa ngambil atau tidak di mata kuliah konsentrasi keuangan. Kalau ternyata besok tidak bisa ngambil, Mas Dedi boleh japri saya, nanti saya tanyakan ke akademik. Kok berbeda gitu dengan penjelasan yang hari ini dijelaskan ke saya. Itu ya. Terima kasih. Soalnya tadi sudah lihat ke KRS paketnya kan biasanya ngemilnya di KRS paket dan kuliahnya itu pemasaran semuanya konsentrasinya. Iya. Betul, kalau yang 7 PSB ya, yang pemasaran ya? Iya, Bu. Iya, setahu saya itu 7 PSA dan 7 PSB memang yang pemasaran. Tapi 7 PSC, 7 PSD itu yang keuangan dan perakatan. Cuma tidak harus. Kalau seperti itu kan berarti percuma dong ada mata kuliah konsentrasi pada akhirnya sudah ditempatkan sendiri-sendiri tidak bisa memilih gitu kan. Seperti itu ya Mas Dedi ya. Jadi besok kabari saya juga ya misal, oh Bu kok ini tersedianya cuma KRS paket ya, saya nggak bisa ngambil. Nah itu nanti biar saya komunikasikan dengan Mas Vandam ataupun akademik lain. Gitu ya. Ibu, terima kasih jawabannya Bu. Ya sama-sama. Yang lain ada nggak? Semester 5 mungkin atau yang kaitannya tidak harus membahas kurikulum ya. Izin bertanya Bu. Silakan Mas Dimas. Sebelum izin bertanya Bu, ini kemarin tuh ketika setelah pembayaran UKT itu banyak mahasiswa PS dari semester 3 maupun 5 itu chat ke saya Bu. Mas ini ketika kita telat bayar UKT itu apakah kita langsung dinyatakan cuti atau tidak Bu? Nah itu bagaimana Bu? Ketika telat membayar UKT itu apakah emang langsung dianggap cuti atau tidak? Terima kasih. Oke. Telatnya tapi sampai sekarang masih telat atau udah bayar sekarang akhirnya? Untuk kelanjutannya sih saya kurang tahu ya karena saya tidak memfollow up. Intinya kemarin tuh banyak yang telat 1 atau 2 hari dari jadwal yang ditentukan gitu pembayaran. Oke, kalau telat 1 atau 2 hari, teman-teman itu bisa menghubungi rektorat bagian keuangan untuk dibuka blokirnya. Itu 1. Kemudian kalau misal memang teman-teman kan banyak yang sebenarnya bukan telat tapi memang tidak bisa membayar tapi dia tidak mengajukan cuti. Maka statusnya dia adalah tidak aktif sebagai mahasiswa. Karena pengajuan cuti itu harus dilakukan melalui akun Siska yang nanti akan disetujui oleh dosen pembimbing akademik gitu ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman memang terlambat maka hubungilah bagian keuangan. Jika bagian keuangan sudah tidak bisa lagi untuk dibayar, maka teman-teman cepat-cepatlah untuk mengajukan cuti. Gitu ya, daripada nanti tagihannya akan berjalan terus. Jadi ketika teman-teman statusnya tidak aktif, maka tagihan itu akan berjalan. Dan itu nanti akan ditagih gitu. Itu Mas Dimas. Jadi tidak langsung otomatis dianggap cuti. Keenakan kalau kayak gitu nanti pada telat-telat semua. Oh baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Ya, sama-sama Mas Dimas. Yang lain ada lagi? Maaf Bu, izin bertanya. Silakan Mbak Tima. Kira-kira besok KRS-nya dibuka jam berapa ya Bu? Untuk yang pastinya. Oke, KRS dibuka jam berapa? Saya nggak tahu pasti sih ya pembukaan itu jam berapa ya Mbak ya. Tapi coba nanti deh saya tanyakan ke bagian akademik ya. Nanti kalau saya sudah dapatkan info dibukanya jam berapa, saya akan. Tapi biasanya sih jam 00 dibuka ya. Normalnya kalau dulu saya kuliah di kampus lain itu jam 00 dibuka. Cuma kalau di UIN mungkin jamnya berbeda ya. Saya nggak paham juga gitu ya. Tapi coba nanti saya tanyakan deh biasanya dibukanya jam berapa? Atau mungkin yang kemarin semester 3 dan 5 dibukanya jam berapa? 00 Bu. 00 ya Mas Husen ya. Nah kalau 00 ya berarti bersiaplah Mbak Rima. Jam 00 berarti. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama Mbak Rima. Yang lain ada? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Mbak Neni silakan.
Gini Bu, kan dari semester 5 kan KRS-nya itu lebih ya Bu. Kira-kira bisa ambil kredit atas enggak ya Bu? Soalnya kan gosip-gosip kemarin tuh ke semester 5 tuh nggak bisa ambil kredit atas Bu. Ini Mbak Neni telat gabung nih kayaknya. Mbak Neni kalau untuk semester 5 itu memang tidak bisa untuk mengambil kredit atas, Mbak Neni. Karena perbedaan kurikulum tadi. Sudah saya jelaskan. Jadi perbedaan kurikulum yang mana semester 7 itu masih menggunakan kurikulum 2019, sedangkan semester 5 itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi memang tidak bisa mengambil kredit atas. Tapi misal Mbak Neni ada mata kuliah yang dirasa kurang puas atau ada yang perlu untuk mengulang, itu boleh ngambil kredit bawah karena kurikulumnya sama. Begitu Mbak Neni. Oh, enggak Bu. Mau tanya satu lagi boleh Bu? Boleh, boleh, boleh. Gini ya Bu, jadi yang terkait tadi, terkait prestasi akademik, non-akademik, kalau Ya. misalkan cuma ada beberapa, dan cuma ada salah satu yang piagamnya tuh belum turun Bu, baru aja gimana Bu? Nggak apa-apa, dilaporkan saja. Minimalnya dari tingkat apa ya Bu kira-kira? Kabupaten nggak masalah Mbak. Siap. Mbak ini bagian bidang apa nih? Prestasi bidang apa? Non-akademik Bu, pencaksilat. Non-akademik. Pencaksilat ya. Oke, dilaporkan saja ya. Nanti biar ini. Pencaksilat lumayan banyak kemarin Amara apa ya itu ya. Ini dengan Neni itu ya tadi. Berarti nanti boleh dilaporkan ya. Untuk Iya Bu. Iya, oke. Terima kasih nih Bu. Oh iya, sama ini mumpung ini Mas Dimas nanti tolong Mbak Amara diminta untuk ketemu dengan Bu Yanti ya. Untuk membawa sertifikatnya. Dan juga saya nggak tahu persyaratannya apa, pokoknya diminta untuk ketemu Bu Yanti di fakultas gitu ya. Saya nitip sekalian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Syarifatun mau tanya? Oh tidak, kepecat. Gimana nih Mbak Siti? Itu ada yang menanyakan tentang sistematika pengajuan judul. Mungkin buat persiapan bagi kami yang semester 5 itu bagaimana Bu? Mungkin biar nantinya ke depannya kita tuh nggak bingung kayak gitu Bu. Itu gimana gitu? Oke, pengajuan judul itu kan alurnya itu sebenarnya teman-teman bisa download untuk alur pengajuannya dimulai dari persyaratan dan lain-lain itu ada di webnya Siska. Ada di webnya Febi gitu ya. Itu ada alur untuk pengajuan judul. Tapi hal yang perlu saya garis bawahi yang berkaitan dengan saya adalah apa yang harus teman-teman perhatikan ketika mengajukan judul. Pertama adalah tadi outline. Teman-teman buat outline penelitian yang dimulai dari judul, permasalahan apa, dan lain-lain itu gitu ya. Kemudian latar belakang secara singkat, tujuan dan masalah penelitian, kalau itu adalah kuantitatif, hipotesis, dan lain-lain. Pokoknya buatlah outline penelitian semenarik mungkin, gitu ya, sesuai dengan minat teman-teman. Jadi skripsi itu bukan masalah 1 hari 2 hari, tapi itu bisa jadi masalah 1,5 tahun mungkin kalau yang cepat, atau 1 tahun ataupun bertahun-tahun buat yang merasa keberatan. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan passionnya teman-teman agar nanti tidak menyesal di perjalanan gitu. Tapi untuk alur dan sebagainya bisa teman-teman baca di di webnya Siska, webnya Febi. Ya. Kemudian untuk HDW yang mana yang Jabri, saya menanyakan Bu, kalau saya SKS-nya segini belum memenuhi, saya boleh nggak mengajukan judul gitu ya. Mbak, di pengumumannya itu syarat minimal atau boleh kalau kurang dari itu maju? Syarat minimal, Bu. Nah, berarti kalau jenengan kurang dari minimal itu ngajuin nggak? Enggak, Bu. Nah, itu jawabannya berarti gitu kan. Jadi mungkin tapi saya juga paham sih kenapa yang bersangkutan gitu menanyakan. Mungkin karena ngelihat temennya ada yang bisa daftar gitu ya. Beruntung bisa daftar padahal kurang. Nah, itu untung-untungan sebenarnya karena mungkin itu bagian akademik lagi kurang teliti gitu kan. Tapi kalau tanyanya ke saya boleh atau tidak ya, saya jawabnya tidak lah gitu kan.
Tapi kalau mau coba-coba, ya boleh saja, nggak apa-apa. Tidak ada salahnya mencoba. Barangkali kalian termasuk golongan yang beruntung itu, gitu kan? Nggak tahu juga. Gitu Mbak Hanifah. Baik Bu, terima kasih. Mungkin yang menyambung dari yang tadi Bu, yang terkait tentang yang semisal pengajuan tapi kurang SKS. Nah, kemarin banyak dari teman-teman saya Bu, tapi beda jurusan yaitu ES, itu banyak yang belum memenuhi SKS, tapi itu sudah di ACC. Itu apakah PS juga seperti itu Bu? Belum menemui apa? Belum apa? Oh, memenuhi. Belum memenuhi. Iya, PS juga ada beberapa yang seperti itu, Mbak. Jadi itu tuh, jadi gini, prodi itu tidak mengatur, tidak mengurusi bagian pendaftaran. Jadi prodi saya, baik itu saya maupun Mbak Hil, Bu Hil ya, itu hanya menerima judul outline yang diajukan oleh mahasiswa. Jadi kita menilai antara kesesuaian judul dengan prodi. Tapi kita tidak ngecekin bagian SKS dan lain-lain. Bagian persyaratan dan lain-lain itu adalah wewenangnya dari akademik. Jadi ketika data itu datang dari akademik, maka positifnya saya berpikir adalah, oh berarti ini sudah memenuhi kriteria. Banyak nggak mahasiswa PS yang kayak gitu, Bu? Banyak. Banyak yang bisa lolos, banyak. Kemarin gitu saya tanya, loh ini kok kurang SKS-nya ternyata gitu. Iya Bu, kemarin saya coba-coba ternyata berhasil gitu. Oh ya udah, rezekimu berarti kalau kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak saya bilangnya. Tapi kalau kalian menanyakan ke saya ya, Bu, saya masih kurang, boleh nggak daftar? Masa saya jawab ya boleh? Kan enggak kan? Kalau syaratnya di itu bilangnya kurang ya kurang gitu kan. Tapi kalau kalian mau mencoba, apakah saya larang? Ya tidak, silakan aja coba gitu. Karena toh bukan saya yang menyeleksi di awal gitu. Oke Bu, baik, terima kasih ya Bu. Berarti intinya mau coba ya boleh gitu ya Bu? Iya, silakan, apa. Jadi kemungkinan diterima ditolak itu kan sesuatu yang biasa saja. Ya Bu, mungkin dari teman-teman nih dari semester 7 ada yang ditanyakan lagi ataupun dari semester 5 atau 3, mumpung kita udah bertemu langsung nih sama Bu Astin. Silakan. Oh, udah banyak pesertanya, ada 100 ya. Saya mau bertanya Bu. Ya, silakan Isna. Ya, saya kan semester 7 ya Bu. Terus semester 5 saya tuh cuti. Kalau pas semester 7 tuh ngambil kredit bawah tuh bisa nggak ya? Mata kuliahnya tinggal sesuai atau tidak, Mbak? Itu yang jadi problem. Jadi kan memang kamu harusnya kan berarti ngambilnya ini ya, mata kuliah semester 5 ya. Apa saja yang kamu mau ambil, rencananya apa saja, Mbak? Tapi itu juga nanti akan bermasalah ketika kamu ngambil, takutnya ada mata kuliah yang tidak bisa diambil di semester depannya. Nah, itu memang problemnya yang cuti akan seperti itu, Mbak Isna. Jadi, coba Mbak Isna lihat dulu besok apakah memungkinkan Mbak Isna untuk mengambil mata kuliah yang bawah, gitu ya. Tapi perhatikan juga mata kuliah yang kemungkinan tidak bisa diambil juga di semester depannya. Ya, kalau memang ternyata kepaksanya hanya bisa ngambil untuk mendingannya semester 7 karena semester 5 udah nggak bisa, ya udah ambil yang semester 7. Atau mungkin Mbak Isna, saran saya jangan temui akademik aja, temui Bu Ani bagian akademik untuk menanyakan mengenai hal ini juga bisa. Gitu ya, karena nanti efek-efeknya itu akan ke depan gitu. Termasuk akan, karena kan semester depan artinya jenengan masih ngambil mata kuliah nggak? Ya semester harusnya berarti kalau semester ini ngambil semester 5, berarti kan semester depan ngambil untuk yang mata kuliah yang untuk semester 7 gitu kan. Nah, sedangkan semester depan kan pasti udah berbeda. Tidak tersedia untuk di semester karena kan semester depannya udah semester genap, berarti kan semester ganjil sudah tidak ada mata kuliahnya gitu kan. Nah, seperti itu sih. Mbak Isna. Iya Bu, tapi kan saya yang semester 5 itu ada 4 matkul yang saya ambil di semester antara.
Semester antara tuh berapa bulan sekali ya, Bu? Nah, semester antara itu kesempatan terakhir udah ini. Ke depan udah nggak ada lagi semester antara, Mbak, kemarin disampaikan dari pihak rektorat. Jadi memang hati-hati Mbak Isna kalau mengikuti semester antara, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Berarti masih ada sisa yang harus diambil kan? Iya, betul, Bu. Apa saja yang sisanya? Saya belum cek ulang ini, sedang. Nah, ceklah. Cek ya. Jadi nanti tahu, oh ini, terus tanyakan ke bagian akademik, mata kuliah ini tersedia nggak di semester depannya lagi, gitu kan. Jadi nanti Mbak Isna bisa memutuskan untuk ngambil sesuai dengan mata kuliah yang semester 7 saja ini, atau bisa juga dengan yang semester 5 diambil yang bawah. Gitu ya Mbak Isna ya, nanti harus dicek lagi itu mata kuliah tersisanya ya, berarti mungkin masih ada tiga makul ya kayaknya ya. 3 atau 4 makul mungkin yang tersisa. Gitu ya Mbak Isna ya. Iya, makasih ya, Bu. Nanti langsung dicek dan dikomunikasikan dengan akademik, Mbak. Itu bahaya masalahnya nanti nanti kasusnya bisa sama kayak Anissa yang kemarin. Anissa udah selesai belum ya? Yang semester 4 Arina, Anissa itu saya menyelesaikan 2 mahasiswa yang lumayan Masya Allah banget gitu ya, sampai semester 14, bahkan ini akhirnya perpanjangan di semester 15 gitu ya. Kalian janganlah seperti itu, ayo selesaikan gitu ya. Komunikasilah dengan saya gitu kalau ada apa-apa ya. Silakan, ada lagi yang lain? Gimana nih teman-teman, ada yang masih ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya Nabila dari mahasiswa PS semester 3. Oh 3, oke. Gimana? Silakan Nabila. Pertanyaan saya, dulu waktu semester 1 sudah dibagi mengenai dosen pembimbing akademik, Bu. Tapi saya masih belum paham betul fungsi dari dosen pembimbing akademik ini itu apa, Bu? Soalnya dari semester 1 sampai sekarang semester 3 itu belum ada komunikasi apapun bersama dosen pembimbing akademik, Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Siap. Oke, jadi dosen pembimbing akademik itu fungsinya ada banyak. Pertama, beliau yang meng-ACC, misal kalian cuti atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau cuti, itu pengajuannya adalah ke dosen pembimbing akademik. 1. Yang kedua adalah kaitannya dengan proses ini, masa-masa seperti ini. Konsultasi mengenai pengambilan mata kuliah dan sebagainya, termasuk mata kuliah konsentrasi. Kalian bisa diskusikan dengan pembimbing akademik. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan keakademikan gitu ya, kalau kesulitan kalian menjalani perkuliahan dan lain-lain itu dikonsultasikan dengan pembimbing akademik. Tapi memang ini juga kritik untuk diri kami sendiri gitu ya di UIN gitu ya. Ternyata memang fungsi dari dosen pembimbing akademik itu belum maksimal. Kalau saya ada grup pembimbing akademik yang di bawah saya gitu ya, dan selalu saya tanya, ada yang mau ngajuin cuti nggak? Atau ada yang bermasalah nggak perkuliahan dan sebagainya. Tapi itu memang tidak semua dosen menyediakan hal yang sama gitu ya. Jadi teman-teman, misal kan sudah tahu tuh nama pembimbing akademik masing-masing, dicari bapak atau ibu itu. Temui langsung, Bu, saya namanya ini, Pak, saya namanya ini, saya adalah mahasiswa bimbingan akademiknya Bapak dan Ibu, atau Ibu, gitu ya. Saya minta ada permasalahan seperti ini dijelaskan, dan minta solusi. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi dosen pembimbing akademik, karena fungsi dari dosen pembimbing akademik itu sangat vital. Jadi kebanyakan memang kalau dulu saya pas di kampus itu, di tempat kuliah saya, benar-benar berjalan. Jadi saya KRS itu ya konsultasinya sama pembimbing akademik gitu ya. Saya mau ngajuin judul, konsultasinya sama pembimbing akademik. Saya mau ngajuin konsentrasi yang kira-kira nanti di masa depan bagus apa ya Bu? Gitu, saya ambil konsentrasi apa ya? Saya diskusinya dengan pembimbing akademik gitu. Tapi memang di tempat kita
tidak maksimal. Jadi teman-teman boleh maksimalkan itu karena memang tugasnya dosen pembimbing akademik ya seperti itu gitu. Dan mereka dibayar meskipun tidak besar gitu ya untuk menjadi pembimbing akademik ya untuk melayani teman-teman itu gitu. Gitu Mbak Nabila. Nanti bisa ngubungi ininya ya dosen pembimbing akademiknya kalau ada problem gitu ya atau mau curhat atau apa itu bisa banget. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Ada lagi Bu, satu ada yang titip ke saya Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya itu, semester 5 kan boleh ambil kredit bawah. Nah, semisal nilai yang mau diperbaiki itu mata kuliah di semester genap. Itu sih ngambilnya nanti semester 6 atau bisa ikut kredit samping Bu? Seperti itu Bu pertanyaannya. Apakah kredit samping ada pertanyaannya? Tersedia? Jadi sepanjang mata kuliahnya tersedia itu ambil saja nggak apa-apa. Sepanjang itu bisa diambil, ambillah. Gitu ya. Tapi kayaknya kalau itu tersedia di semester genap ya tidak ada di semester ganjil ya harusnya ya. Gitu ya Mbak Hanifah jawabannya. Baik Bu, mungkin yang tanya saya baru dengar ada kredit samping tuh malah. Oke Bu, siap. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang ditanyain lagi nggak? Atau udah pada mau ngaji nih ya kayaknya. Atau ngaji dengan bantal. Izin bertanya Bu. Oh silakan Mas Ajis. Ini kan katanya semester 5 nggak ada aplikom, ujian aplikom. Lah ini di Siskanya kok masih ada menunya atau bagaimana? Kan katanya diganti mata kuliah literasi media. Tapi nilainya otomatis enggak otomatis ke menu yang cek nilai, yang PTA PPI sama aplikom itu masih ada dan keterangannya untuk yang aplikom itu sama seperti yang 2019. Kalau misal belum ikut ujian ya nggak lulus, terus kalau udah ikut ya karena nggak ada ya berarti tetap nggak lulus gitu. Itu solusinya bagaimana Bu? Oke. Dibiarkan saja dulu Mas, karena memang semester 5 itu sudah diganti dengan literasi media. Kemungkinan besar memang siskanya yang belum diupdate untuk mengakomodir tadi. Seharusnya kan tidak muncul si aplikom itu kan di Mas Ajis kan, di siskanya Mas Ajis kan. Iya, harusnya PTA PPI saja, ya, tapi harusnya PTA PPI saja. Ya, diabaikan dulu saja. Teman-teman, berarti Mas Ajis sudah semester ini berarti akan ngambil literasi media kan? Sudah Bu, semester 4. Oh semester 4 ya kemarin ya? Iya. Oh iya benar-benar. Sudah nggak apa-apa. Diabaikan dulu saja. Nggak apa-apa nanti akan ini sendiri kok kalau sudah dibetulkan oleh dari pihak. Itu kan masalahnya Siska itu admin pusat kan. Nah itu memang ya admin pusat itu kerjaannya lumayan banyak sih. Jadi ya tidak ini juga tidak menutup ini mata ada juga dari gitu. Pertanyaan teman saya Bu. Nah, apa tuh? Mengenai dosen akademik yang sulit dihubungi itu bagaimana? Sedangkan banyak yang sudah ada. Oh, dosen pembimbing akademik? Iya. Siapa? Boleh sebut merek? Siapa yang susah dihubungin? Itu apa? Pak Ahmad Dahlan Bu. Itu saya belum bimbingan sama sekali, tapi saya udah konfirmasi ke Mas Agus. Udah follow up, tapi nggak ada kelanjutannya. Kalau Pak Ahmad Dahlan itu, Mas, nyenengan bimbingan akademiknya nyenengan ya, berarti ya? Iya Bu, 4 PSE, 5 PSA. Nah, itu saya sarankan jenengan, misal yang cewek, bergabunglah rame-rame datangnya, jangan sendiri. Kenapa? Karena beliau kan lumayan menjaga jarak dengan yang yang perempuan begitu ya. Jadi saran saya temui dan jangan di WA, tidak mungkin dibales gitu. Tidak mungkin. Saya aja belum tentu dibales gitu ya, apalagi kalian gitu kan. Jadi temui langsung di jamnya Bu, susah gitu ya. Nah, jamnya itu memang ini uniknya lah. Bisa pagi gitu ya. Biasanya beliau akan ke kampus itu pagi banget ya dan sore. Atau kalau ada rapat-rapat juga beliau akan datang di tengah-tengah gitu ya. Mungkin seperti itu Mas Ajis, memang ya beliau
Seperti itu ya. Jadi kalau yang laki-laki mungkin akan lebih fleksibel karena beliau sendirian juga nggak masalah. Tapi untuk yang perempuan, saya minta bareng gitu, misal 2 orang gitu ya menghadap gitu ya. Sepertinya beliau akan lebih welcome. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Oh, udah mau 1,5 jam ternyata Mbak Siti. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ditanyakan? Atau mau sudah dicukupkan nih? Silakan dihitung sampai 5 Mbak Hanifah. Kalau tidak ada ya mungkin sudah selesai. Oke, mungkin itu mundur aja ya Bu. Ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin dari teman-teman sudah cukup? Nah, mungkin karena diam semua ya Bu, mungkin dari teman-teman sudah dicukupkan, mungkin sudah terjawab semua. Mungkin di lain waktu ketika teman-teman ada pertanyaan yang disampaikan, mungkin bisa langsung PC ke Ibu ya Bu. Ya, jangan saya di perwakilan Kosma dulu aja kali ya, biar nanti tidak terlalu banyak yang, atau kalau urgent banget ya boleh lah gitu. Cuma jangan, kalau hal-hal yang tadi sudah dijelaskan ya bisa dipahami sendiri, tapi kalau hal-hal yang memang perlu dipertanyakan dan itu urgent, nggak apa-apa. Temui langsung saja ya, biar enak nanti klarifikasi dan sebagainya. Gitu. Baik Ibu, jadi begitu ya teman-teman, ketika nanti teman-teman ada permasalahan atau yang masih dibingungkan, teman-teman bisa langsung ke Kosma dulu, terus baru nanti itu ke Bu Hastin, kayak gitu ya teman-teman. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya untuk menjawab keresahan-keresahan mahasiswa perbankan syariah. Dan buat teman-teman yang sudah hadir, semoga teman-teman yang tadi sudah tanya, sudah terjawabkan semua. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini belum hadir, nanti dari HMJP sendiri sudah menyediakan press release. Jadi teman-teman bisa membacanya ketika teman-teman tidak ikut gabung pada malam hari ini. Mungkin seperti itu ya Bu? Iya, betul. Karena mohon maaf juga, biasanya itu peminatnya tidak terlalu banyak. Ini ternyata lumayan banyak ya Mbak. Jadi kemarin memang saya minta ke fakultas itu 100 aja Mas cukup. Biasanya paling yang hadir 40-an gitu kan saya bilangnya gitu. Ternyata malah mungkin ini ada yang tidak bisa join ya untuk masuk. Mohon maaf. Kalau mungkin ke depan nanti saya mintanya ya kapasitas 300 gitu ya. Tapi ya saya minta semangatnya sama seperti ini gitu. Amin. Baik Ibu, mungkin bisa saya tutup ya teman-teman. Karena silakan. Teman-teman sudah tidak ada yang bertanya. Dari saya sendiri, saya mengucapkan mohon maaf bila dalam tutur kata atau dalam memandu jalannya sharing kurikulum ini banyak kekurangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hastin yang telah meluangkan waktunya. Padahal Ibu Hastin sendiri itu sudah sangat sibuk Ibu. Dan buat teman-teman yang sudah bertanya, semoga apa yang Ibu Hastin telah jawab, terjawabkan semua. Dan semisal nanti tidak terjawab, teman-teman bisa langsung tanya ke Kosmanya atau ke Bu Hastin sendiri. Begitu Ibu. Mungkin saya cukupkan pada malam hari ini. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama.